الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita bersama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga detik ini untuk melaksanakan berbagai ritual ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi beserta keluarga dan para sahabatnya wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, saya agak grogi sedikit begitu, karena di pojok sana ada guru kita, serasa seperti ujian apa begitu. Pada kesempatan yang lalu saya tidak sadar kalau beliau hadir di majelis kita, subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana tawadhu'nya para ahli ilmu. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau sudah menjadi seorang imam, alim ulama yang besar, namun hal itu tidak menghalangi beliau untuk tetap membawa pena, membawa kurwasah, membawa buku, pergi ke Yaman, berguru kepada Abdul Razak, Syekh Abdul Razak. Namun Ustaz kita di sini hadir mudah-mudahan bukan untuk itu, tapi untuk mengecek apakah apa yang disampaikan ini sudah betul atau belum. Dan saya harap kalau ada kekeliruan dan kesalahan atau ada yang kurang nanti bisa diperbaiki oleh guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga, memberkahi usia dan ilmu serta keluarga beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan materi pelajaran kita dari kitab Mukhtasarah Sahih al-Bukhari yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan terakhir, kita tengah membaca hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tepatnya hadis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Mukhtasarnya. Qala عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. Dari Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini sudah kita sebutkan pada kesempatan terakhir tentang kenapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam digelari dengan Ummul Mukminin. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istrinya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibu bagi orang-orang yang beriman. Ibu bagi orang-orang yang beriman. Artinya kedudukannya seperti ibu orang yang beriman. Mereka dihormati, dan juga yang paling jelas adalah bahwa hukum mereka itu setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam haram untuk dinikahi oleh siapapun dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya seperti ibu, sebagaimana ibu kandung enggak boleh dinikahi, maka begitu juga
istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketetapan yang lain seperti khalwat berdua-duaan dengannya atau melakukan safar dengannya, maka hal ini tidak seperti ibu kandung hukumnya. Ya. Seperti halnya orang asing, nggak boleh berdua-duaan dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat ketika hendak membutuhkan sesuatu dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka memintanya dari balik hijab. Ya, sama seperti halnya orang asing. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. Ini juga sudah saya sampaikan sebelumnya, ya. Kemungkinan di sini Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan langsung pertanyaan yang diajukan oleh Al-Harits bin Hisham. Ini kemungkinan pertama, atau kemungkinan yang kedua adalah beliau tidak mendengarnya langsung, ya. Akan tetapi mendapat kabar ini, ya, bisa jadi dari Harits bin Hisham atau dari yang lainnya, gitu ya. Namun meskipun demikian, hal ini tidak bermasalah, ya, apabila terjadi di antara para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Karena mursalnya sahabi itu la yadur, bahkan terhitung tetap menjadi hujjah, dalil yang kuat, ya. Beda halnya dengan mursalnya para tabi'in. Kalau misalnya tabi'in yang tidak bertemu langsung dengan para sahabat, ya, saat meriwayatkan hadis tertentu, namun ada perantara antara dirinya dengan sahabat tersebut, ini yang terkadang diperselisihkan oleh para ulama apakah menjadi hujjah atau tidak, dan kebanyakan menyebutkannya sebagai riwayat yang dhaif, wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Ya, Al-Harits bin Hisham di sini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu datang kepadamu? Ya. Ini juga sudah saya sampaikan sebelumnya. Bertanya tentang bagaimana turunnya wahyu tidak serta-merta diartikan bahwa pertanyaan ini menunjukkan akan keraguan daripada kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, tidak bisa diartikan demikian. Karena bisa jadi pertanyaan ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau semakin yakin, ya, semakin kuat, ya, keyakinannya akan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sama sekali menunjukkan akan keraguan dari para sahabat tersebut. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. Ya, terkadang, ya. Ahyan jamak dari kata hin, ya. Ahyan kadang-kadang, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dentingan lonceng. Ya, seperti apa? Dentingan lonceng. Ya. Dan hal ini juga sudah kita pelajari pada kesempatan sebelumnya, di mana disampaikan oleh Nabi seperti dentingan lonceng. Ya, ini kata para ulama bukan berarti suaranya itu memang suara lonceng. Ya. Akan tetapi yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suara malaikat. Namun, ya, dikarenakan suara ini begitu memekakkan telinga, sebagaimana suara lonceng pada umumnya bila terdengar keras maka dia memekakkan telinga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan suara yang didengar dari malaikat ini seperti dentingan lonceng, wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, wa huwa ashadduhu alayya fayufsam, ya,
Fayufsamu anni. Kata Nabi, yang seperti ini yang paling berat atasku. Yang paling berat untuk Nabi SAW. Tentu ini tidak diragukan lagi, gitu kan. Ketika seseorang mendengar sesuatu dengan suara yang memekakkan, ini tentu akan sangat menyiksa, sangat menyiksa. Nah, maka kata Nabi, ini yang paling berat atasku. Fayufsam anni. Ini dengan lafaz yufsam, huruf ya-nya madmum. Di sana ada riwayat yang lain dengan lafaz fayafsim. Fayafsim. Artinya di sana ada perawi yang lain yang meriwayatkan Sahih Al-Bukhari dengan lafaz fayafsim. Adapun di sini yang dijadikan rujukan adalah riwayat Abu Dzar seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dan Abu Dzar yang dimaksud bukanlah sahabat dari kalangan sahabat, akan tetapi salah satu dari perawi yang meriwayatkan Sahih Al-Bukhari dari Imam Al-Bukhari. Nah, fayufsam anni, maka dihilangkan sampai diangkat dariku. Kata-kata yufsam ini seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, la ikraha fid din qad tabayyana rushd min al-ghayy faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. La infisama laha, ay la inqita'a laha. Artinya apa? Barang siapa yang berpegang teguh, beriman kepada Allah dan kufur terhadap taghut, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yang tidak putus, yang tidak pernah putus. Artinya fayufsam di sini diputus. Artinya kata para ahlul ilmi, sampai malaikat itu pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa qad wa'aitu anhu, wa qad fahimtu anhu. Ketika malaikat itu meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum malaikat itu pergi, maka Nabi SAW telah memahaminya. Artinya Nabi SAW memahami di akhir ketika malaikat ini hendak meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana ada riwayat yang menyebutkan dengan fi'il mudhari fa'i ma yaqul. Sampai aku memahami apa yang dikatakannya. Kata para ulama, apa bedanya dengan menggunakan fi'il madhi dan mudhari di sini? Mereka menyebutkan bahwa penyebutan fi'il madhi disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memahaminya setelah disampaikan kepadanya. Ketika malaikat ini akan pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah memahaminya. Adapun dengan fi'il mudhari disebutkan oleh Nabi, itu menunjukkan akan sesuatu yang tengah berlanjut. Artinya Nabi memahami saat malaikat itu menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus bergulir berjalan, ketika malaikat menyampaikan maka Nabi langsung dapat memahaminya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa qad wa'aitu anhu ma qala, dan aku telah memahami apa yang dikatakan. Maksudnya yang dikatakan oleh siapa di sini? Oleh Jibril alaihi salam, oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbatkan wahyu yang didengarnya kepada perkataan Jibril alaihi salam, dalam artian Nabi menisbatkan perkataan itu kepada malaikat yang diutus oleh Allah
membawa wahyu untuk menyampaikan kepada dirinya. Ya, bukan berarti Nabi mengatakan bahwa yang diwahyukan kepadanya ini adalah perkataan Jibril. Nah, bukan seperti itu maksudnya. Karena tidak diragukan lagi, apa yang dibawa oleh Jibril adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan perkataan Jibril. Namun Nabi mengatakan fawa'aitu maqal, aku memahami apa yang dikatakan oleh Jibril, dikarenakan malaikat Jibril adalah utusan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala membawa wahyu tersebut, di mana beliau ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Al-Walid ibn Al-Mughirah, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pengingkarannya terhadap wahyu. Ya, dalam surat Al-Mudaththir Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang dikatakan oleh Al-Walid ibn Al-Mughirah, seraya mengatakan in huwa illa qaulul bashar. Ya. Ini hanyalah perkataan manusia. Ya. Ini hanyalah perkataan manusia. Artinya apa? Dia menisbatkan Al-Quran itu kepada Nabi. Ya, dibilang bahwa Nabi hanya mengarang saja. Atau bahkan dalam ayat yang lain disebutkan, ya, mereka orang-orang musyrik itu menuduh kepada Nabi SAW bahwa Nabi mendapatkan Al-Quran itu dari orang asing. Ya, orang asing yang mengajari Nabi SAW. Dan ini sungguh mengherankan. Bagaimana orang asing, bukan orang Arab, mengajarkan kepada Nabi perkataan yang di dalamnya adalah perkataan Arab yang paling fasih. Ya, tentu ini tidak mungkin. Ya, makanya Al-Walid bin Mughirah ini juga termasuk yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarang-arang Al-Qur'an. In huwa illa qaulul bashar. Ya. Dia tidak lain hanyalah perkataan manusia. Kata ahlul ilmi, ini sangat jauh berbeda. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Nabi di sini, di mana Nabi menisbatkan kepada Jibril, dikarenakan beliau adalah malaikat yang diutus membawa wahyu untuk menyampaikan wahyu itu kepada Nabi SAW. Beda dengan Al-Walid bin Mughirah yang memang betul-betul mengingkari bahwa tidak ada wahyu. Ya. Tidak ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk membawa wahyu tersebut dan menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda. Konteksnya berbeda. Nah, wa ahyanan yatamathalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'a'ya ma yaqul. Ya. Dan kadang-kadang, ya, datang kepadaku malaikat, ya, dalam wujud seorang laki-laki. Ya. Maka dia pun berbicara kepadaku fa'a'ya ma yaqul. Ini yang tadi saya bilang. Ya. Maka aku memahami apa yang dia katakan. Ya. Seperti yang terjadi pada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Di mana Umar bin Khattab bercerita, suatu hari saat kami tengah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki yang tidak kami kenal. Ya. Hadirnya dalam wujud apa? Manusia. Ya. Seorang laki-laki yang tidak kami kenal. Ya. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam, ya, rapi, tidak ada bekas orang yang baru datang dari melakukan safar. Ya, karena dahulu safar itu dengan unta, ya, melewati gurun pasir. Orang kalau baru datang dari melakukan perjalanan, maka bajunya lusuh, rambutnya juga, ya, berantakan, pasir di mana-mana. Ya. Jangan seperti itu. Kita yang melakukan safar dengan pesawat, dengan mobil saja, kalau baru datang dari safar tampilannya gimana? Kusut, gitu ya. Kalau belum mandi dan lain sebagainya, atau belum berberes misalnya. Ya. Nah, bagaimana dengan yang zaman dahulu? Tentu akan lebih jelas dan nampak lagi bila orang baru datang dari safar. Dan Madinah Nabi SAW ketika itu
kota Nabi tidaklah besar seperti sekarang. Ya. Ya, tidak besar seperti sekarang. Jadi orang-orang yang tinggal di Madinahnya Nabi SAW ketika itu saling mengenal satu sama lain. Ya. Makanya ketika ada datang orang asing akan nampak jelas, oh ini bukan orang sini nih. Ya. Ini adalah orang asing yang datang dari luar. Ya. Namun anehnya ketika itu orang asing yang baru terlihat ini tidak nampak bekas melakukan safarnya. Ya. Ini salah satu bentuk wahyu yang datang kepada Nabi SAW di mana malaikat Jibril datang dalam wujud seorang laki-laki. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa malaikat Jibril datang dalam wujud salah seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dalam wujud Dihyah Al-Kalbi. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di mana Nabi SAW menceritakan, ya, ketika Nabi melihat wujud Nabiullah Adam alaihissalam, ya, ketika Nabi melihat Nabiullah Adam Musa alaihissalam, Nabi mengatakan bahwa Nabi Musa itu seperti seorang laki-laki dari Syanu'ah, ya, tinggi, gitu ya, namun ya, kulitnya agak hitam. Ya. Berbeda dengan Nabiullah Isa alaihissalam, disebutkan nama sahabat Rasulullah, namun saya lupa namanya. Begitu juga Nabi menyebutkan saat melihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam bahwa Nabiullah Ibrahim wujudnya sangat mirip dengan dirinya sendiri. Dan Nabi SAW melihat malaikat Jibril lebih mirip, sangat mirip dengan Dihyah Al-Kalbi. Nah, ikhwah fillah rahimanillahu wa iyyakum. Fayukallimuni fa'a'ya ma yaqul. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di sini Ibunda Aisyah radhiyallahu anha langsung berkata, ya. Apa yang beliau katakan? Walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yawmi syadidil bard fayafsimu anhu, ya, fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqa, ya, fayafsimu anhu atau fayufsamu anhu, ya, ada dua riwayat di sini juga, fayafsim atau fayufsam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kalau sebelumnya menceritakan kabar tentang pertanyaan siapa? Al-Harits bin Hisham, ya. Beliau menceritakan tentang pertanyaan Al-Harits bin Hisham yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat ini Ibunda Aisyah menceritakan akan apa yang beliau lihat sendiri dengan mata kepalanya. Ya. Beliau ceritakan apa yang beliau lihat sendiri dengan mata kepalanya. Walaqad ra'aituhu, dan aku telah melihatnya, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu alaihi al-wahyu fil yaumi syadidil bard. Ya, turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu di hari yang sangat dingin. Ya, artinya di musim dingin. Ya, di musim dingin. Ya. Kalau kita di Indonesia hanya ada musim kemarau, musim hujan. Ya. Kalau di sana ada 4 musim. Ya. Di antaranya adalah musim dingin, meskipun tidak sampai turun salju kala itu. Ya. Namun akhir-akhir ini, ya, digambarkan atau disorot sampai ada turun salju. Subhanallah. Nah, oke, di hari yang sangat dingin, ya, fayafsimu anhu, maka diangkat darinya, ya, setelah selesai wahyu itu, ya, disampaikan kepada Nabi SAW, artinya setelah malaikat itu pergi, wa inna jabinahu la yatafassadu araqa, ya. Keningnya Nabi SAW yatafassad. Apa artinya yatafassad? Kata yatafassad ini dari kalimat al-fasdu.
Antum tahu fasdu? Ya, fasdu ini adalah salah satu pengobatan tradisional, ya, dengan memotong urat, ya, atau memasukkan jarum ke dalam salah satu urat pembuluh darah, ya, di mana dikeluarkan setelah itu darahnya dengan dengan deras, gitu ya. Nah, mengalir dengan deras. Ini salah satu bentuk pengobatan, ya. Taib, ya. Jadi diibaratkan, ya, keringat itu mengucur seperti halnya dalam proses fasdu itu, ya. Nah, ya, dimasukkan ke dalam dimasukkan jarum ke dalam urat pembuluh darah sehingga keluar darinya darah yang banyak. Maka begitulah keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucur deras dari keningnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan begitu beratnya, ya, wahyu itu saat diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal cuaca atau udara sangat dingin ketika itu. Nah, ikhwah fillah rahimanillahu wa iyyakum. Mungkin bisa jadi ini adalah bentuk makna dari apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Muzammil. Kata Allah, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat, ya, perkataan yang berat, fi'lan, ya, berat, ya. Nah, karena dia di dalamnya terdapat amanah yang begitu besar yang Allah sebutkan bahwa kalaulah amanah itu diberikan kepada gunung, maka niscaya mereka begitu takut, ya. Mereka begitu takut, ya, akan diberikan amanah tersebut, ya. Yang kemudian amanah itu diberikan kepada manusia, dan manusia tabiatnya adalah banyak berbuat aniaya dan juga banyak ketidaktahuannya, ya. Dan itu adalah tabiat manusia pada umumnya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ini hadis yang kedua menggambarkan bagaimana wahyu itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut kepada hadis yang berikutnya, yaitu masih dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. An ummil mu'minin, an Aisyah ummil mu'minin annaha qalat, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-nawmi فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. Dari Ibunda Aisyah Ummul Mukminin, ya, radhiyallahu anha, beliau berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm. Ya. Jadi awal permulaan turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini dalam bentuk ar-ru'ya as-salihah, ya, fin naum, ya, ru'ya as-salihah, ya, dari kata ra'a yara ru'ya, ya. Di sana ada juga ra'a yara ru'yatan, ya. Di sana juga ada ra'a yara ra'yan. Apa bedanya? Ya. Kalau ra'a yara ru'ya, ini adalah sesuatu yang dilihat oleh seseorang di dalam mimpi. Ya. Tapi kalau ra'a yara ru'yatan, sesuatu yang dilihat oleh seseorang dengan mata kepalanya. Ya. Artinya tidak dalam keadaan mimpi. Ya. Adapun ra'a yara ra'yan, ya, sesuatu yang dipandang oleh seseorang dengan akalnya, ya, dengan akalnya, jadi pandangannya, idenya. Nah, itu bedanya. Ada ru'ya, ada ru'yah, ru'yatan. Makanya ada yang namanya disebut dengan apa? Ru'yatul hilal, ya, melihat apa? Melihat hilal, ya, dengan mata
mata kepala. Ya. Nah. Ar-ru'ya as-salihah fin naum. Ya, ini sudah dibilang ru'ya as-salihah, kemudian dikatakan fin naum, ya, saat tidur. Ya. Ini disebutkan oleh ahlul ilmi. Maksud dari penyebutan fin naum di sini adalah sebagai bentuk penekanan. Ya, penekanan akan kata ru'ya tadi. Ya, yang menunjukkan bahwa betul-betul mimpi. Ya, dilihat awal pertama kali wahyu itu diawali dengan melihat mimpi yang betul, ya, salihah. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan sadiqah, yang benar, ya, mimpi yang benar. Ya. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis sabah. Ya. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mimpi melainkan datang seperti cahaya apa? Cahaya fajar. Ya, terangnya fajar. Ya, begitu jelas, gitu ya. Nah, terangnya fajar begitu jelas. Ya, artinya apa? Apa yang dilihat oleh Nabi SAW di dalam mimpinya betul-betul terjadi, ya, dan terlihat oleh Nabi saat beliau tidak dalam keadaan mimpi. Ya. Artinya apa? Apa yang terjadi di hari itu terlihat tadi malam di dalam mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah awal, ya, dimulai apa? Sebelum wahyu itu diturunkan kepada Nabi SAW, menjelang diangkatnya Nabi SAW menjadi seorang nabi dan rasul. Ya. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, diriwayatkan dari Al-Imam Al-Baihaqi bahwa masa mimpi ini terjadi sekitar 6 bulan, ya, menjelang diturunkannya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan wahyu pertama kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Berarti Nabi mendapat wahyu pertama kali di bulan Ramadan, ya, artinya turun malaikat Jibril menyampaikan Al-Qur'an kepadanya. Ya. Itu di bulan Ramadan. Berarti mimpi Nabi SAW sudah dimulai dari semenjak kapan? Bulan Rabi'ul Awal. Ya, 6 bulan sebelumnya. Gitu ya. Nah, dari mulai Rabi'ul Awal. Summa hubbiba ilaihi al-khala'. Ya. Kemudian dibuat diri Nabi SAW mencintai, suka untuk menyendiri. Ya, suka untuk menyendiri. Ini dikatakan oleh ahlul ilmi dikarenakan kondisi kaumnya saat itu, ya, di mana banyaknya kemungkaran, ya, yang didapati oleh Nabi SAW pada kaumnya. Mereka menyembah berhala, melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kemungkaran. Dan Nabi SAW tidak menyukai akan hal tersebut. Ya, maka Nabi SAW senang untuk menyendiri. Ya, senang untuk menyendiri, memikirkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh ahlul ilmi. Nabi beribadah dengan memikirkan keagungan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa kana yakhlu bighari Hira fayatahannathu fihi. Dan Nabi menyendiri di Goa Hira. Ya. Goa Hira ini adanya di mana? Di Jabal Nur, ya. Di Jabal Nur, ya. Ya. Yang berjarak sekian mil. Ya, dikatakan ada yang mengatakan ada 3 mil dari Baitullahil Haram. Nah, ya. Ikhwah fillah rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Kemudian apa yang dimaksud yatahannatsu fi? Di sini dikatakan wa huwa at-ta'abbud al-layali dzawatil adad. Ya. Yaitu beribadah, ya, di beberapa malam. Ya, beribadah di beberapa malam. Ya. Ikhwah fillah rahimanillahu wa iyyakum. Di sini disebutkan bahwa Nabi beribadah dengan menyendiri di Gua Hira.
beberapa malam. Ya. Apakah ini menunjukkan bahwa amalan tersebut adalah amalan yang dianjurkan di dalam agama kita? Ya. Sebelum kita berbicara tentang hal itu, ya, penafsiran yang disebutkan di sini dari kata at-tahannus, ya, itu ditafsirkan dengan wahwa at-ta'abbud fi layali ta'abbud layali dzawatil adad. Tafsiran ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan yang lainnya adalah tafsiran yang disebutkan oleh Imam Az-Zuhri. Ya. Artinya bukan bagian daripada hadis atau bukan bagian dari apa yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Atau ini tadi juga sudah saya sampaikan kalau tidak salah bahwa kejadian ini kejadiannya terjadi sebelum Ibunda Aisyah itu lahir. Ya. Sebelum Ibunda Aisyah lahir, nah, ya, karena Nabi SAW ketika itu usianya itu pada usia 40 tahun atau hampir 40 tahun, dan ketika itu Ibunda Aisyah belum lahir. Ya. Nah, karena Ibunda Aisyah ketika Nabi SAW meninggal dunia di usia 63 tahun, Ibunda Aisyah usianya ketika itu disebutkan oleh ulama sirah berusia 18 tahun. Subhanallah, saat Nabi meninggal Ibunda Aisyah usianya 18 tahun. Berarti beliau lahir Nabi berusia berapa? 45. Ayo. Saat Nabi berusia 45. Jadi kejadian ini adalah kejadian yang terjadi sebelum Ibunda Aisyah terlahir. Makanya ada yang menyebutkan bahwa hadis ini juga termasuk mursal sahabah. Ya. Ini termasuk mursal sahabah. Namun hal ini dibantah oleh banyak ahlul ilmi. Ini bukan mursal sahabah karena bisa jadi hadis ini atau riwayat ini betul-betul didengar langsung oleh Ibunda Aisyah dari cerita yang disampaikan oleh Nabi SAW secara langsung. Ya. Karena Ibunda Aisyah tinggal bersama dengan Nabi SAW. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau Nabi sendiri yang menceritakannya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ya. Jadi beribadah beberapa malam di Goa Hira. Ya. Hal ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah dengan begitu berarti ini termasuk yang dianjurkan di dalam agama kita, menyendiri, ya, tidak menemui orang banyak, ya. Kata ahlul ilmi, ya, beribadah yang semacam ini, ya, sah-sah saja dilakukan, ya. Kalau misalnya, ya, dia orang yang gampang terpengaruh oleh kemungkaran yang ada di luar sana. Ya. Artinya dia kalau bergaul dengan banyak orang maka dia akan mendapatkan pengaruh yang negatif. Ya. Lingkungan di sekitarnya itu rusak dan yang semacamnya. Maka yang terbaik baginya adalah dengan banyak menyendiri. Ya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila orang ini, ya, adalah orang yang memberikan pengaruh terhadap orang lain, dia bisa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan seharusnya demikian. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia belum mampu bangga dengan lisannya, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau dia belum mampu dengan lisannya juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Ya, selemah-lemahnya keimanan, mengingkari dengan hati, yaitu apa? Dengan meninggalkan itu semua. Ya, dengan meninggalkan itu semua. Ya. Artinya apa? Paling tidak kita berusaha untuk apa? Mengajak orang lain melakukan kebaikan. Ya. Mengajak orang lain melakukan kebaikan ini adalah jalannya para nabi dan rasul. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada nabinya untuk mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ya.
Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maka kalian akan terpecah belah. Ya. Nah, artinya kita disuruh mengikuti jalannya Rasul. Dan Nabi SAW jalannya apa? Jalan dakwah. Ya. Dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya, qul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku menyeru kepada Allah di atas basirah. Ya. Para ulama mufassirun menafsirkan basirah di sini apa? Ilmu. Ya. Artinya berdakwah dengan ilmu, bukan dengan semangat saja. Ya. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Kata para ulama, siapa saja yang ingin betul-betul menjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia melalui jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada ayat itu disebutkan ana wa man ittaba'ani, jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku, yaitu apa? Menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah itu tidak mesti disampaikan di atas mimbar. Ya, tidak mesti harus dengan memberikan kajian 1 jam full gitu misalnya, atau tidak mesti harus dengan mengajar di sekolah misalnya. Enggak. Itu bisa kita lakukan di mana saja. Baik itu dengan perkataan lisan ataupun dengan contoh dan qudwah. Ya. Orang-orang yang paling berhak mendapatkan dakwah dari kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, istri kita, anak-anak kita. Ya, itu yang kita ajarin. Apa yang kita dapetin, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, kita ajarkan kepada istri dan anak-anak kita. Ya. Kalau bisa kita melebarkan sayap sedikit ke keluarga dan kerabat. Ya. Kita ajak mereka. Ya. Ustaz, saya nggak bisa berbicara. Ya. Kalau saya ngomong selalu dibantah. Tapi bisa dengan cara yang lain misalnya. Dengan memberikan buku, kitab, ya, atau potongan, atau misalnya mengajak untuk hadir di majlis ilmu. Ya. Atau dengan memberikan tulisan-tulisan yang bermanfaat atau video-video yang bermanfaat, ya. Nah, ya, tapi dengan syarat antum sebelumnya bertulisan pahami dulu apa yang ada di tulisan tersebut, ya. Pahami dulu apa yang ada di dalam tulisan tersebut, karena khawatir menimbulkan fitnah atau yang semacamnya. Dan juga kita mesti harus paham betul, ya, bagaimana cara kapan harus berbicara dan kapan untuk tidak. Ya. Apakah ini layak untuk saya berikan atau tidak? Ya. Pertimbangan maslahat dan mafsadah juga harus kita pelajari. Makanya mesti rajin-rajin untuk hadir di majlis ilmu, agar kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadi bekal bagi kita dalam meniti jalan yang dilalui oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Ya. Jadi beribadah di beberapa malam, ya, ini tadi saya sebutkan Nabi, ya, melakukan itu di bulan Ramadan. Ya. Dan dalam riwayat Jabir Ibn Abdullah di sana disebutkan lamanya Nabi bertahanus. Ya. Lamanya Nabi beribadah di Gua Hira itu. Disebutkan syahra, 1 bulan. Ya. Satu bulan. Namun bukan berarti beliau menetap di Gua Hira 1 bulan nggak pulang-pulang. Ya. Tidak, tapi sesekali kembali ke keluarganya. Ya. Hal ini dibuktikan di mana dikatakan di sini qabla ayyanzi'a ila ahli, sebelum beliau pulang kembali ke keluarganya.
wa yatazawwadu lidzalik ya thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Kemudian Nabi kembali kepada Khadijah, pulang kepada Khadijah dan berbekal yang sepertinya. Maksudnya kata para ulama, sebagaimana Nabi menyendiri beribadah di Gua Hira beberapa malam, maka Nabi juga pulang ke rumah Khadijah dan menetap bersama Khadijah beberapa malam seperti beliau menetap di Gua Hira. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nabi menetap di Gua Hira beberapa malam, kemudian saat kembali ke rumah Khadijah, Nabi juga menetap di rumah Khadijah beberapa malam, kemudian baru kembali lagi ke Gua Hira. Nah, hatta ja'ahul haqq. Sampai datang kepadanya al-haq, kebenaran. Ya, para ulama menyebutkan al-haq di sini al-wahyu. Sampai turun kepadanya wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Wa huwa fi ghari Hira faja'ahu al-malak. Sedang beliau tengah berada di Gua Hira, maka datanglah seorang malaikat faqala iqra. Maka malaikat ini mengatakan bacalah. Qala ma ana biqari. Nabi mengatakan saya enggak bisa baca. Qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahda. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-juhda. Gitu ya. Nah, malaikat Jibril memegangku dan memeluk erat diriku. Ya, memeluk erat diriku sampai Nabi merasakan sesak. Gitu ya. Sampai Nabi merasa sesak. Thumma arsalani, kemudian melepaskan diriku. Ya. Faqala iqra. Maka sekali lagi malaikat Jibril memerintahkan bacalah. Faqultu ma ana biqari. Fa akhadhani faghattani thaniyata hatta balagha minni al-jahd. Ya. Berulang lagi. Ya. Saat Nabi saya enggak bisa baca, maka malaikat Jibril memegang dan memeluknya kembali dan kemudian baru melepasnya. Thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari fa akhadhani faghattani thalitha thumma arsalani. Ya. Berulang sampai 3 kali. Ya. Apa maksud daripada kenapa malaikat Jibril memegang Nabi dan memeluknya hingga erat? Ya. Sampai Nabi merasakan sesak. Kata ahlul ilmi, hal ini agar Nabi SAW bersiap ya, menerima apa yang hendak diwahyukan kepadanya. Fokus dengan apa yang hendak dikatakan kepadanya dan tidak menyibukkan dirinya dengan perkara yang lain dari perkara dunia. Ya, ini disebutkan oleh ahlul ilmi. Ada juga yang mengatakan bahwa berdasarkan hadis ini juga hendaklah seorang guru apabila memberikan pelajaran kepada muridnya atau hukuman kepada muridnya, hendaklah tidak lebih dari 3 kali. Ya, tidak lebih dari 3 kali misalnya saat memberikan hukuman dan yang semacamnya. Namun hal ini, ya, kesimpulan yang semacam ini diingkari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya, kenapa? Karena malaikat Jibril melakukan itu bukan dalam rangka memberikan hukuman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun hendak supaya Nabi SAW fokus ya, dan konsentrasi dengan apa yang hendak dikatakan kepada dirinya, bukan karena Nabi melakukan kesalahan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 ayat pertama dari surat Al-A'la. Ya. Dan ini adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menurut pendapat yang paling kuat,
ya, adalah yang pertama kali diturunkan adalah 5 ayat pertama dari surat Al-A'la. Ya. Meskipun di sana ada juga riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, di mana Jabir bin Abdullah pernah ditanya oleh Abu Salamah, ya, dari kalangan tabi'in, ya, tentang wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi itu apa? Ayat pertama, ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi dari Al-Quran itu apa? Ya. Jabir bin Abdullah ini menyebutkan bahwa yang pertama kali diturunkan kepada Nabi SAW adalah surat Al-Mudaththir. Ya. Surat Al-Mudaththir. Ya. Itu, ya, dikatakan yang pertama kali turun bukan dari yang diucapkan oleh Nabi SAW. Kalau tidak salah nanti ada di sini disebutkan hadis Jabir ibn Abdullah, ya, di mana Nabi SAW menceritakan tentang awal turunnya surat Al-Mudaththir. Ya. Taib, saat Nabi menceritakan awal turunnya surat Al-Mudaththir, setelah beliau bertahan di Gua Hira selama sebulan, beliau kembali ke rumahnya. Ya, saat turun dari Gua Hira, ya, Nabi mendengar ada suara yang memanggil. Beliau lihat ke depan nggak ada orang, ke belakang nggak ada, samping kanan, samping kiri nggak ada. Namun saat melihat ke atas, beliau melihat ada seseorang yang duduk di atas singgasana, ya, berada di antara langit dan bumi. Maka Nabi seketika pulang ke rumahnya dalam keadaan menggigil ketakutan. Ya. Maka Nabi meminta agar kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, ya, selimuti aku, wasubbu alayya ma'an barida, dan siramkan kepadaku air yang dingin. Maka disiramkan kepada Nabi SAW. Ya. Seketika Nabi pun baru tenang. Maka turunlah ayat, ya ayyuhal muddaththir. Ya, ya ayyuhal muddaththir. Ya. Nah, ya, ini dikatakan bahwa surat ini turun, ya, setelah terputusnya wahyu. Artinya apa? Setelah turun surat Al-A'la tadi, terjadi jarak yang cukup panjang, ya, antara wahyu yang pertama dengan wahyu yang kedua. Dan setelah terputus wahyu ini, dari masa terputusnya wahyu ini, surat yang pertama kali atau ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Mudaththir. Ya. Maka yang mengatakan pertama kali turun surat Al-Mudaththir dari wahyunya itu adalah dari kesimpulan sahabat yang mulia, yaitu Jabir bin Abdullah. Bukan berarti dia adalah surat yang pertama, tapi surat yang pertama adalah apa yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah, yaitu surat 5 ayat pertama dari surat Al-A'la, wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, di sana ada riwayat juga yang menyebutkan bahwa wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi adalah surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi di dalam kitabnya Al-Burhan, ya, Ulumul Quran. Ya. Beliau menyebutkan dengan sanadnya bahwa yang pertama kali turun kepada Nabi adalah surat Al-Fatihah. Namun dikatakan ini pendapat yang marjuh. Sebagaimana juga tadi dari kesimpulan Jabir bin Abdullah juga dikatakan oleh para ulama termasuk pendapat yang marjuh. Ya, begitulah juga yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala saat menjelaskan hadis tersebut dalam syarah sahih Muslim, wallahu taala a'la wa a'lam. Marjuh adalah yang lemah, ya. Marjuh adalah yang lemah atau lawan dari kata yang rajih. Nah, ikhwah fillah rahimanillahu wa iyyakum. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijah. Ya. Maka Nabi SAW kembali ke rumahnya dalam keadaan guncang hatinya. Ya. Takut. Ya. Karena ini adalah pertama kalinya Nabi SAW bertemu dengan Jibril alaihissalam. Ya. Maka Nabi, ya, menemui Khadijah bintu Khuwailid yang tidak lain adalah istrinya. Ya. Nah, Khadijah
istri pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi tidak pernah menikah sebelum menikah dengan Khadijah, dan Nabi juga tidak mempoligami Khadijah, ya, sampai beliau meninggal dunia, ya, di mana saat Nabi menikah usia Nabi 25 tahun sebagaimana disebutkan oleh ulama siyar. Adapun usia Ibunda Khadijah saat dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan usianya 40 tahun, ada yang mengatakan usianya 28 tahun, ada yang mengatakan usianya 25 tahun. Ya. Syekh Al-Umari beliau lebih cenderung merajihkan pendapat yang mengatakan bahwa Ibunda Khadijah saat dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 28 tahun. Ya. Dan saya pernah melihat juga Ustaz Firanda juga demikian, cenderung kepada pendapatnya Dr. Al-Umari, ya, yaitu pada usia 28 tahun. Ya. Namun jumhurul al-mu'arikhin, ya, mayoritas ulama siyar menyebutkan bahwa usia Ibunda Khadijah saat dinikahi oleh Nabi adalah 40 tahun. Ya, 40 tahun. Ya. Dengan masing-masing punya dasar tersendiri. Ya, masing-masing punya dalil tersendiri. Karena memang riwayat yang menyebutkan Nabi saat menikah dengan Ibunda Khadijah usia 40 ataupun 28 ataupun 25 tahun, semuanya tidak ada yang selamat dari cacat. Ya, artinya semuanya bermasalah, lemah, terhitung sebagai riwayat yang dhaif. Ya. Hanya masing-masing beristihad. Oh, ini lebih baik, lebih ringan kelemahannya daripada yang ini. Masing-masing beristihad. Ya, namun di antara dalil yang disebutkan oleh jumhur ahli ilmi bahwa Ibunda Khadijah saat dinikahi oleh Nabi usianya 40 tahun adalah apa yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Saat Nabi SAW kedatangan Halah bintu Khuwailid, saudari perempuannya Ibunda Khadijah. Halah saat minta izin kepada Nabi untuk masuk, maka Nabi mengatakan, Allahumma Halah, ya Allah ini Halah. Ya. Nah, seakan apa? Nabi terkenang kembali akan masa-masa dahulu saat bersama dengan Khadijah. Maka ketika itu Ibunda Aisyah pun cemburu. Ya, Ibunda Aisyah merasa cemburu. Kok beliau udah meninggal masih diingat-ingat aja. Ya. Maka Ibunda Aisyah ya dengan kesal, dengan kecemburuannya mengatakan, kenapa? Maknanya seperti ini. Kenapa engkau mengingatnya? Beliau hanyalah seorang wanita hamra'u shidqain. Hamra'u shidqain. Waqad abdalakallahu khairan minha. Ya. Dia adalah wanita yang isitnya merah. Ya, isit giginya gusinya merah yang sudah musnah, ya sudah meninggal, dan Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik darinya. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dikarenakan Ibunda Khadijah meninggal pada usia yang sudah lanjut sampai banyak giginya yang sudah copot, makanya dibilang hamra'u shidqih. Jadi orang kalau giginya sudah copot maka terlihat apa? Gusinya yang merah. Enggak lagi giginya yang putih tapi gusinya yang merah. Ini menunjukkan bahwa Ibunda Khadijah meninggal pada usia yang sudah lanjut. Ya, meninggal pada usia yang sudah lanjut. Ya, dan usia pernikahan Nabi dengan Ibunda Khadijah itu kurang lebih sekitar 24 atau 25 tahun, kurang lebih begitu. Ya, atau 24 tahun. Maka kalau dari usia 40 tahun kemudian berlanjut sampai 24 tahun, maka pas ya. Nah, atau 25 tahun, maka kurang lebih meninggal dalam usia yang sudah lanjut ya, dalam usia 60 lebih ya. Nah, tapi kalau misalnya sebelum itu ya, artinya kalau misalnya 28 tahun, berlanjut bersama dengan Nabi 24 atau 25 tahun, berarti meninggal pada usia berapa? 53 belum lanjut. Gitu. Masih terlihat belum
belum terlampau tua, gitu kan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Masing-masing punya wajah. Nah, ikhwah fillah rahimanillahu wa iyyakum. فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه روع فقال لخديجة وأخبرها الخبر. Maka Nabi pun menceritakan kepada Khadijah tentang apa yang terjadi pada dirinya. Laqad khashitu ala nafsi. Aku khawatir, takut. Takut terhadap diriku sendiri. Ini para ulama berselisih pendapat tentang apa yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Bahkan dikatakan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan ada kurang lebih 12 pendapat ulama tentang apa yang ditakutkan oleh Nabi SAW dalam hal ini. Apakah kematiannya, beliau takut kalau beliau mati, atau beliau takut kalau beliau sakit, atau takut kalau akal beliau akan hilang, dan yang semacamnya. Macam-macam pendapat yang disebutkan oleh ahlul ilmi tentang apa yang ditakutkan oleh Nabi SAW dalam hal itu. Nah, laqad khashitu ala nafsi. Faqalat Khadijah, kalla, wallahi ma yukhzika Allahu abada. Kata ibunda Khadijah, kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Maksudnya, kamu tidak layak untuk takut. Kenapa? Alasannya apa? Kata ibunda Khadijah, ma yukhzika Allahu abada. Sesungguhnya Allah tidak akan menghinakanmu. Tidak akan menghinakanmu. Kenapa? Innaka latasirur rahim. Karena sesungguhnya engkau adalah latasirur rahim. Ini kalimat ini diberikan penekanan oleh ibunda Khadijah. Dalam rangka menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama dengan inna. Innaka. Ini sudah penekanan yang pertama. Kemudian penekanan yang kedua dengan lam. Lam ta'kid di situ. Latasilur rahim. Betul-betul menyambung hubungan kekeluargaan. Betul-betul menyambung hubungan kekeluargaan. Wa tahmilul kal. Dan menganggung beban orang-orang yang tidak mampu. Wa taksibul ma'dum. Dan memberi orang-orang yang tidak memiliki, atau orang-orang yang fakir. Menyantuni orang-orang yang fakir, yang tidak punya. Wa taqri ad-dhaifa. Di sana ada riwayat yang menyebutkan wa tuqri ad-dhaifa. Dan engkau yang menjamu para tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Dan engkau yang membantu orang-orang yang menegakkan keadilan atau menegakkan kebenaran. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal. Di sini ibunda Khadijah radhiyallahu anha dengan begitu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan orang yang berbuat baik. Kata ahlul ilmi, ini menunjukkan akan kuatnya karakter Khadijah radhiyallahu anha. Dan begitu cerdasnya beliau. Sehingga beliau berdalih dengan hal-hal yang yang beliau perhatikan. Yang beliau perhatikan. Jadi dengan dalih-dalih itu beliau menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghinakan orang yang sifatnya seperti ini. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza ibna ammi Khadijah. Maka dalam rangka untuk lebih menenangkan Nabi SAW, maka Nabi pun diajak oleh ibunda Khadijah untuk menemui salah seorang yang bernama Waraqah ibn Naufal. Di mana Waraqah ibn Naufal ini adalah ibna ammi Khadijah, anak dari pamannya Khadijah. Di sana ada riwayat yang menyebutkan adalah Khadijah, amma Khadijah, yaitu pamannya Khadijah. Ini mana yang betul? Anak paman atau paman? Kata para ulama bahwa yang paling sahih adalah ibnu am, anak paman. Adapun riwayat yang mengatakan amma Khadijah, itu diungkapkan sebagai bentuk penghormatan terhadap Waraqah ibn Naufal, karena usianya yang telah lanjut.
Ya, karena usianya yang telah lanjut. Namun hakikatnya Waraqah ibn Nawfal adalah anak dari pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyyati wa kana yaktubul kitab al-ibraniyya fayaktubu minal injili bil ibraniyyah ma syaa Allahu ay yaktub. Ya. Di sini dikatakan bahwa Waraqah ibn Nawfal ini adalah seseorang yang telah memeluk agama Nasrani di masa jahiliyah. Ya. Hal ini dikarenakan Waraqah ketika melihat banyaknya kemungkaran yang ada di kota Makkah, maka beliau melakukan perjalanan ke kota Syam dan bertanya kepada pendeta-pendeta yang ada di sana, kepada ahlul kitab tentang agama yang benar. Maka beliau pun diajarkan agama Nasraniyah ketika itu. Maka beliau pun memeluk agama Nasrani ketika itu. Nah, maka dikatakan wa kana yaktubul kitab al-ibraniyah. Beliau bisa menulis ya kitab dengan bahasa Ibrani. Ya. Fa yaktubu minal injil bil ibraniyah. Maka beliau pun menulis Injil dengan Ibraniyah. Subhanallah. Ya. Kita tahu bahwasanya yang ditulis dengan bahasa Ibrani itu adalah kitab Taurat. Jadi kitab Taurat ditulis dengan bahasa Ibrani. Adapun Injil maka ditulis dengan bahasa Suryani. Ya. Tapi kenapa kok beliau menulis Injil dengan bahasa Ibrani? Ini menunjukkan akan dalamnya pemahaman beliau. Ya. Karena bahasa yang digunakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga bahasa Ibrani. Ya. Jadi beliau menelusuri sampai kepada bahasa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau menulis Injil dengan bil Arabi, dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Kata para ulama enggak ada pertentangan dalam hal ini. Ya. Karena bisa jadi beliau menulis dengan bahasa Ibrani juga menulis dengan bahasa Arab juga. Nah, Masya Allahu ayaktub wa kana syaikhan kabiran qad amiya faqalat lahu Khadijah. Beliau usianya telah lanjut dan ketika itu sudah menjadi buta. Nah, fa akhbara faqalat lahu Khadijah ya ibn am isma' min ibni akhik. Ya. Wahai anak pamanku, ya, dengarkan dari anak saudaramu. Ya, apa maksudnya di sini? Untuk mendengar dari anak saudara Waraqah ibn Nawfal. Ya. Maksudnya adalah karena Waraqah ibn Nawfal ini ketika dirunut nasabnya sampai kepada Qusay ibn Kilab. Sampai kepada apa? Qusay ibn Kilab. Dan Qusay ibn Kilab juga termasuk kakeknya Nabi SAW bila dirunut nasabnya. Gitu kan. Sampai kepada Qusay. Ya. Nah, itu artinya apa? Di kakek buyutnya satu dulu. Ya. Jadi mereka ibaratnya sudah sepupu sekian kali ya dari kakek mereka. Ya. Makanya disebutkan isma' min ibni akhik. Dengarkan dari anak saudaramu. Faqala lahu Waraqah. Maka Waraqah pun berkata kepadanya, ya ibna akhi, madza tara? Apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar ma ra'a faqala lahu Waraqah hadza an-namus alladhi nazzala Allah ala Musa. Ya, ini tinggal sedikit lagi. Saya lanjutkan sedikit ya. Mohon izin panitia biar saya enggak ngulang lagi hadisnya. Karena kalau ngulang lagi kepanjangan nanti. Nah. Taib. Maka Nabi SAW mengabarkan akan apa yang beliau lihat. Ya. Saat Waraqah mendengar tersebut, ya, maka Waraqah ini mengatakan hadzan namus. Ini adalah namus. Ya. Namus alladzi nazzalallahu ala Musa, yang Allah turunkan kepada Musa. Ya. Loh, kok di sini Waraqah bilang namus ini turun kepada Musa, padahal beliau adalah Nasrani. Kenapa tidak bilang hadzan namus alladzi nazzalallahu bihi ila Isa? Ya. Kata ahlul ilmi, hal ini dikarenakan hukum-hukum itu kebanyakan disebutkan di dalam Taurat. Ya. Hukum-hukum kebanyakan disebutkan di dalam At-Taurah. Adapun yang disebutkan di dalam Injil itu kebanyakan adalah sebatas al-amthal wal mawa'if. Ya. Perumpamaan, kisah dan juga
nasihat. Ya. Adapun hukum-hukum maka kebanyakan disebutkan di dalam At-Taurah, wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, ya laitani fiha jad'a, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Ya. Seandainya saya saat itu masih kuat, ya. Seandainya saya masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Ya subhanallah. Maka Nabi ketika mendengar itu, faqala Rasulullah, awa mukhrijiyahum, apakah mereka nanti akan mengusir saya? Qala na'am, tentu, kata Waraqah, lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak ada seorang pun yang datang dengan seperti yang kamu bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Nah, wa in yudrikni yaumuk ansuruka nasran mu'azzara thumma lam yanshab Waraqah an tuwfiya wa fatara al-wahyu. Nah, kalaulah aku mendapati harimu, hari di mana engkau diusir, niscaya aku akan membelamu dengan sekuat-kuatnya. Dan tidak lama setelah itu Waraqah pun meninggal dunia. Ikhwa fillah rahimanillah wa iyyakum. Berdasarkan hadis ini dikatakan oleh ahlul ilmi, kebiasaan manusia adalah mereka memusuhi sesuatu yang mereka tidak ketahui. Ya, pada umumnya manusia memusuhi sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan itu yang disebutkan di sini, dan itu pula yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua serta memberikan taufik, ya, hidayatul irsyad dan juga hidayatul taufik, agar kita senantiasa teguh di atas jalan yang lurus hingga kita dimatikan oleh Allah dalam kondisi yang paling baik. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.